Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi Nurul dari Terlanting satu saya jurusan Masyarakatan. Nama Sudi Istion Nurkusuma, STP 553, jurusan Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang statistika. Jadi ini adalah tugas TS untuk mata kuliah statistika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang statistika, namun tidak terlalu detail dikarenakan eh, simpel-simpel saja. Saya rasa rekan-rekan semua sudah memahami terkait dengan materi tersebut. Jadi statistika ini secara umum hmm, materi yang mempelajari terkait dengan pengumpulan data maupun pengelompokan data. Di sini kita belajar bagaimana cara menyajikan data untuk nantinya bisa kita ambil sebuah keputusan berdasarkan data yang sudah kita siapkan tersebut. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, yang pertama yaitu tentang pengertian statistika. Pengertian statistika sendiri adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data, sehingga bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa statistika ini materi ataupun ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data. Sehingga data-data yang kita kumpulkan nantinya begitu secara kualitatif maupun kuantitatif bisa kita jadikan sebagai acuan atau dasar dalam mengambil sebuah keputusan. Contohnya, eh, kita mengambil sebuah keputusan terkait dengan bagaimana respon masyarakat tentang Politeknik Pengayoman Indonesia. Nanti kita akan mengumpulkan data-data dari orang-orang atau masyarakat di sekitar kampus. Kita kumpulkan data-datanya, kita analisis apa saja data yang kita dapatkan, kemudian kita menafsirkan, dan kemudian kita sajikan data tersebut. Sehingga kita dapat mengambil keputusan seperti apa sih respon masyarakat terhadap Politeknik Pengayoman Indonesia. Langsung ke materi bab kedua, yaitu terkait dengan rata-rata atau mean. Mean adalah atau rata-rata adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Min menggambarkan nilai rata-rata dari sekelompok data. Jadi, jika kita mengumpulkan banyak data, biasanya ini data untuk kuantitatif, kita punya misal 10 ataupun 20 data. Dari data tersebut kita cari rata-ratanya. Berapa sih, seperti apa sih rata-rata yang data yang ada di situ. Bagaimana cara mengetahui rata-rata tersebut, yaitu dengan menggunakan dua rumus. Yang pertama, rumus rata-rata yang sudah dikelompokkan, yaitu dengan menggunakan rumus X sama dengan sigma F kali X per N, di mana X adalah rata-rata hitung berkelompok, F adalah frekuensi masing-masing kelas, nilai X adalah nilai tengah masing-masing kelompok, dan N adalah banyaknya data yang kita miliki. Jadi nantinya untuk mencari X atau rata-rata ini kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu dengan sigma sigma F kali X per N. Untuk yang kedua yaitu rata-rata data yang belum dikelompokkan. Ini kita akan menggunakan rumus, yaitu X sama dengan sigma X per N, di mana X adalah rata-rata. X ini adalah rata-rata yang akan kita cari nantinya, dan sigma sigma X ini adalah jumlah keseluruhan nilai populasi. Dan untuk N ini adalah banyaknya data dalam populasi. Jadi N ini
banyak data yang kita peroleh dari semua narasumber yang kita cari. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu terkait median atau nilai tengah. Median atau nilai tengah adalah nilai tengah dari data setelah data diurutkan. Median lebih stabil terhadap data ekstrim, misalnya outlier. Sebentar, kita akan hapus dulu. Untuk mencari nilai tengah jadi itu 20 nilai tengah. Jadi kita punya misal 10 data. Jadi untuk mencari nilai tengahnya, kita pertama-tama harus mengurutkan nilai atau data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Dan untuk mencari nilai tengahnya dengan rumus N per 2. Nilai tengah itu nilai yang berada di tengah. Misal datanya berjumlah ganjil 9 data. Otomatis kita bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa nilai tengah dari data tersebut adalah data yang berada di posisi kelima. Dan apabila kita mempunyai data dengan jumlah genap, misal 10 data, kita bisa menggunakan rumus N per 2, yaitu banyaknya data, nantinya akan kita hitung, tambahkan, kemudian dibagi menjadi 2, dengan menggunakan rumus N per 2, N per 2 ya. Lalu mencari nilai median dengan rumus median adalah TB, TB adalah tepi batas bawah kelas median, tambah, ditambah dengan S. S adalah letak median, min frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi F kelas medium, dikali I. I adalah interval, perbedaan antara satu data dengan data yang lainnya. Kemudian untuk median dengan data yang belum terkelompokkan dengan menggunakan rumus N plus 1 bagi 2. Ya, untuk sistemnya sama saja seperti yang global data, yang membedakan hanya sedikit rumus N plus 1 bagi 2. Tuh. Dan kita akan belajar tentang modus. Yang ketiga adalah tentang modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Jadi dari misal kita punya 10 data, data berapa sih yang sering muncul? Kita punya angka 1 sampai 100. Misal, dari data 1 sampai 100, angka berapa yang sering muncul di eh, kumpulan data tersebut? Untuk mencari modus, kita menggunakan rumus MO, di mana MO adalah modus itu sendiri yang akan kita cari nantinya, sama dengan TB. TB adalah tepi bawah kelas modus, ditambah D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dibagi D1 ditambah D2. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi nanti akan ada rumus untuk mencari D1 dan D2 dikali I. I adalah interval itu tadi.
Kemudian kita akan mencari yaitu kuartil. Apa itu kuartil? Tak, tak, tak. Jadi kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi empat bagian sama besar. Untuk Tak. mencari kuartil ini kita bisa melihat dari rumus di bawah ini. Jadi Q adalah kuartil, TB adalah nilai tebing bawah kelas, S adalah selisih dibagi dengan FQ frekuensi kuartil dikali interval. Untuk kuartil dengan data yang belum terkelompokkan kita menggunakan rumus Q sama dengan Q dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Kalau apa itu, Jadi mari Putra? kita mencari letak Q dengan menggunakan rumus tersebut. Kemudian untuk mencari letak-letak nilai Q, ini ada beberapa uh, rumus yang pada dasarnya intinya sama, yaitu menggunakan rumus Q. Lalu kita mencari rumus bagaimana mencari letak kuartil 1 itu dengan Q sama dengan N plus 1 dibagi 4. Ini datanya sama semua. Kemudian tentang desil. Apa itu desil? Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Jadi data-data ini akan dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Hasil yang belum dikelompokkan dengan untuk mencari desil kita akan menggunakan rumus D sama dengan D kecil dalam kurung N plus 1 sama dibagi 10. Untuk desil dengan data yang sudah dikelompokkan kita menggunakan rumus sama saja. Nanti untuk penghitungannya akan bisa dilihat dari eh, foto tersebut. Itu dengan rumus yang sama. D, misal kita mencari letak desil 1, menggunakan D1 sama dengan D, N plus 1 kali E dibagi 10. Letak D2 sama saja. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang persentil. Apa itu persentil? Persentil adalah ukuran dalam statistika yang menggunakan data yang diurutkan menjadi 100 bagian yang sama besar. Untuk persentil, data yang sudah dikelompokkan menggunakan P sama dengan P dalam kurung N plus 1 dibagi 100. Karena kita menggunakan akan dibagi menjadi 100 bagian yang sangat besar, jadi pembagiannya menggunakan 100. Jika tadi kita melihat desil, karena kita akan mencari pembagian data bagi menjadi 10 bagian yang sangat besar, dibaginya menjadi 10 dibagi per 10. Untuk pesantren yang belum dikelompokkan akan menggunakan rumus P sama dengan TB plus S plus bagi FB kali I. Mana persentase N sama dengan banyak data yang kita miliki. TB di bawah kelas. S adalah selisih antara letak persentil. F adalah frekuensi kelas persentil. Dan I adalah interval. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang deviation. Untuk deviation kita menggunakan rumus seperti di bawah ini, yaitu MD sama dengan sigma X min X rata-rata X dibagi N.
rata-rata X, rata-rata hitung, dan F adalah frekuensi, X untuk data yang belum terkelompok, bagi X1 adalah data yang sudah berkelompok, dengan ada jumlah total pengamatan atau banyaknya data. Kemudian kita akan mempelajari tentang apa itu populasi dan sampling. Pengertian populasi. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan ditemukan peneliti untuk mempelajari serta ditarik kesimpulannya. Populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi terbatas, finite population, adalah jumlahnya jelas dan dapat dihitung, misalnya jumlah siswa di di sebuah sekolah. Jadi populasi terbatas adalah populasi yang bisa kita lihat bahwa jumlahnya itu jelas dan dapat dihitung, seperti misalnya jumlah siswa di sebuah sekolah. Dan yang kedua, populasi tak terbatas, infinite population, sebenarnya tidak dapat dihitung secara pasti, misalnya adalah binatang, bintang di langit, dan jumlah partikel debu di udara. Ada banyak sekali eh, hal-hal yang bisa kita hitung, seperti misalnya tadi adalah siswa, kita bisa menyimpulkan bahwa di sekolah tersebut kita bisa hitung 50 siswa ataupun yang lainnya. Dan ada juga yang tidak bisa kita hitung. Contohnya kita bintang di langit, karena kita tidak tahu berapa banyak bintang yang ada dan partikel debu yang ada di udara ini. Itulah tentang populasi. Selanjutnya adalah pengertian sampel dan sampling. Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Jadi sampel, sampel adalah bisa kita simpulkan bahwa sampel adalah contoh. Sampel adalah contoh di mana kita punya eh, kita contohkan saja bahwa di RT1 terdapat 100 kepala keluarga. Untuk sampel adalah contohnya kita ambil 10 dari 50 warga dari RT1. Nah, yang 50 ini adalah populasi dan yang 10 ini adalah sampel. Kemudian sampling sebenarnya adalah cara atau teknik pengambilan sampel dari populasi. Jadi untuk samplingnya adalah sampling itu adalah cara kita untuk memilih sampel yang nantinya kita tentukan. Misal dengan 50 warga di RT1, kita mengambil 10. Nah, proses pengambilan 10 kepala keluarga itulah yang disebut dengan sampling. Jadi untuk sampling ini ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah efisiensi, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Jadi untuk pengambilan sampel, untuk kita harus menggunakan teknik efisiensi sehingga tidak membutuhkan tenaga yang cukup besar untuk mengumpulkan semua data, eh, mencari informasi satu-satu kepada 50 warga tadi yang kita sebutkan, yang sebagai kita ambil sebagai contoh. Jadi kita cukup mengambil data dari sampel dari 10 kepala keluarga tersebut, dan 10 kepala keluarga tersebut mewakili dari 50 kepala keluarga yang ada di RT1. Yang kedua, praktis. Tujuan dari sampling ini adalah praktis, mempermudah peneliti dalam mengolah dan menganalisis data. Jadi selain untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya, tentu kita mencari praktisnya saja, sehingga kita tidak perlu repot, tidak perlu mengumpulkan 50 warga tersebut. Kita cukup dengan menggunakan 10 kepala keluarga yang nantinya itu sebagai perwakilan dan mewakili 50 kepala keluarga yang lainnya, sehingga kita dalam mengumpulkan sebuah data akan mudah, karena dengan tidak perlu mencari data dari 50 kepala keluarga tersebut.
Yang ketiga adalah generalisasi. Sebenarnya dari sampel dapat diperlakukan untuk populasi secara keseluruhan. Tadi yang kita sebutkan tadi bahwa generalisasi adalah 10 dari 50 warga tersebut sebagai perwakilan dan mewakili, di mana apa yang dikatakan atau apa yang kita dapatkan dari 10 sampel tadi sudah mewakili dari keseluruhan kepala keluarga yang ada di atas satu. Yang keempat adalah akurasi. Dengan teknik sampling yang tepat, data yang dihasilkan cukup valid meskipun tidak meliputi seluruh populasi. Selanjutnya kita akan memperhatikan jenis-jenis sampling. Yang pertama, sampling probabilitas atau probability sampling. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Eh, Diambil dari contoh yang tadi bahwa di atas satu terdapat 50 kepala keluarga, kita akan mengambil sampel. Jadi kita mengambil sampel siapa saja yang ada di RT1 itu bisa kita jadikan sebagai sampel. Dan untuk pengambilan sampel tersebut atau sampling, ada beberapa jenis. Yang pertama itu simple random sampling. Pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata tertentu. Jadi untuk random sampling, simple random sampling ini kita eh, gampangnya, secara mudahnya kita bisa bebas mengambil siapa saja yang akan kita jadikan sebagai sampel tanpa kita harus memilih-milih. Seperti itu, tanpa ada perbedaan eh, bahwa harus yang seperti ini, harus yang memahami tentang terkait ini itu tidak. Jadi semua punya kesempatan yang sama menjadi sampel, sehingga itulah disebut dengan simple random sampling. Yang kedua yaitu stratified random sampling. Stratified random sampling adalah populasi dibagi ke dalam strata kelompok tertentu, lalu diambil sampel secara acak dari setiap strata. Kita menggunakan contoh yang sama di dalam sebuah keluarga. RT terdapat 50 kepala keluarga. Dari 50 kepala keluarga nanti kita akan kelompokkan. Misal kita akan mencari data terkait dengan eh, seperti apa pendapat warga terkait dengan kebijakan kepala RT 1. Nah, 50 warga di RT 1 itu kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama contohnya data eh, warga dengan penghasilan di atas 5 juta dengan warga penghasilan di bawah 5 juta. Dua kelompok ini yang disebut dengan stratified random sampling. Jadi kelompok terdapat dua kelompok di dalam satu populasi yang nantinya kita akan ambil perwakilan dari 25, misal 50 dibagi menjadi dua kelompok. Kita akan ambil 5 dari 25 dari kelompok yang pendapatnya di atas 5 juta. Dan kita akan ambil 5 dari yang pendapatnya di bawah 5 juta. Itulah yang disebut dengan stratified random sampling. Yang ketiga, cluster sampling. Pengambilan sampel berdasarkan kelompok cluster, misalnya kelas atau wilayah. Untuk cluster sampling ini kita bisa simpulkan bahwa ini menggunakan sistem wilayah. Masih dengan contoh yang sama, kita di sebuah RT terdapat 50 warga, kepala keluarga. Ini akan dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompoknya ini kelompok cluster. Cluster ini wilayah. Jadi apabila ini dibedakan menjadi dua wilayah, misal satu RT ini dibedakan dari kelompok itu kelompok bagian barat dan bagian timur. Dari masing-masing sampel ini nanti akan kita ambil, dari masing-masing kelompok wilayah ini akan kita ambil perwakilannya untuk menjadikan sampel. Itu. Kemudian yang keempat adalah systematic sampling. Pemilihan sampel dengan interval tertentu, misalnya setiap siswa ke-10 dari daftar hadir. Dari masalah ini kita punya masih menggunakan dengan contoh yang sama.
Setiap kepala keluarga kita akan mengambil sampel, yaitu sampel dari anak pertama dari setiap kepala keluarga. Kita ambil anak pertama dari setiap kepala keluarga, yang nantinya akan kita jadikan sebagai sampel. Kemudian yang kedua itu sampling non probabilitas atau non probability sampling. Tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Kalau di sini untuk sampling non probabilitas ini tidak semua populasi atau tidak semua eh, kelompok yang ada di dalamnya dapat menjadi sampel. Jadi harus benar-benar dengan pertimbangan tertentu dan dengan sistem pemilihan yang cukup teliti. Jenis-jenisnya yang pertama adalah purposive sampling, pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi untuk pengambilan data dengan menggunakan jenis purposive sampling ini, kita harus yang pertama menentukan tujuan dari sebuah penelitian yang akan kita lakukan. Setelah tujuan kita temukan, nantinya kita akan memilih sampel yang memiliki kapabilitas atau memiliki pengetahuan yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Misal kita akan meneliti eh, gaya hidup seorang taruna. Jadi kita tidak bisa mengambil sampel dari orang yang bukan seorang taruna. Tentu kita harus mengambil sampel dari seorang taruna yang bisa kita beri sampelnya. Yang kedua yaitu kuota sampling. Pengambilan sampel sesuai dengan kuota atau data yang telah ditemukan. Nah, untuk kuota sampling ini kita menggunakan sistem kuota. Jadi tidak semua dari seluruh taruna tadi yang kita menggunakan contoh pertama akan menjadi sampel itu tidak. Jadi kita tentukan berapa kuota yang perlu kita ambil, nantinya akan kita pilih dan kita akan menentukan yang masuk ke dalam sampel itu sesuai dengan kuota atau data yang sudah kita tentukan di awal tadi. Yang ketiga, accidental dan convenience sampling. Pemilihan sampel berdasarkan siapa saja yang mudah ditemui oleh peneliti. Untuk accidental dan convenience sampling ini lebih sederhana, yaitu memilih sampel berdasarkan apa yang kita temukan di lokasi tersebut. Misal kita berada di sebuah di sawah, kita ingin meneliti terkait dengan eh, seperti apa perkembangan pertanian yang ada di desa tersebut, sehingga kita melakukan sampel seorang petani. Kita tidak bisa mencari sampel mendatangi satu rumah-rumah dan menanyakan siapa yang menjadi petani di sini. Tidak. Jadi kita datang ke sawah tersebut, kita cari apakah ada orang di sawah tersebut, dan orang yang ada di sawah tersebut kita jadikan sebagai sampel. Yang disebut dengan accidental sampling. Yang keempat adalah snowball sampling. Sampel awal menunjukkan sampel berikutnya, biasanya digunakan untuk meneliti kelompok kecil atau sulit diakses. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Semoga rekan-rekan dapat memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.